Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas di mata kuliah Etika dan Profesi dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrodi dan Ibu Agis Karya. Nah, di sini kami membawakan judul yaitu Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property. Nah, di sini kami beranggotakan Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 2478-2027. Izin memperkenalkan diri, nama saya Juwita Valentia dengan NPM 24782014. dan saya sendiri Dinda Tiara Putri MPM 24782008. Nah, baiklah, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, untuk slide-nya. Selanjutnya, nah, di sini itu ada kutipan Bapak eh, dari Bapak Bill Gates, founder of Microsoft, yaitu intellectual property has the shelf life of banana, yaitu eh, hak kekayaan intelektual adalah hasil karya dari pikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi seperti karya seni, musik, buku, penemuan, desain, formula, atau proses tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan intellectual property has the shelf life of a banana. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini kita langsung aja ke materinya, yaitu apa itu hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI adalah hasil karya pemikiran manusia seperti seni, buku, musik, penemuan formula, dan proses. Nah, selain itu juga tujuannya adalah untuk melindungi hasil seseorang agar tidak dicuri, ditiru, atau disalahgunakan oleh pihak lain. Jenis utama HKI yaitu hak cipta. Hak cipta sendiri disebut copyright, yaitu melindungi karya kreatif seperti musik, film, dan buku. Itu kita maksudnya adalah melindungi dari yang saya sebutkan tadi. Dan untuk paten sendiri, yaitu adalah melindungi penemuan baru di bidang teknologi, seperti yang lagi kita naungi sekarang, seperti yang ada di teknologi informasi. Itu yang melindungi adalah paten. Nah, untuk rahasia dagang atau trade secret, itu melindungi informasi yang bersifat rahasia, seperti resep atau formula. Seperti apa ya? Seperti kalau di teknologi informasi sendiri itu seperti kode atau ya seperti kode yang itu dirahasiakan kita seperti password terus seperti email, password email terus password kita menggunakan hardware seperti itu. Oke, boleh slide selanjutnya. Yaitu ada kasus Sinovel vs American Superconductor atau AMSC. Nah, di Sinopal, Cina, mencuri kode sumber milik AMSC Amerika untuk turbin angin. Nah, di sini Sinopel itu akibatnya Sinopel mencuri. Akibatnya AMSC mengalami kerugian hingga ratusan juta dolar. Kasus ini menjadi contoh yang pencurian rahasia dengan internasional dan menunjukkan bahwa perlindungan HKI sangat penting di era globalisasi, terutama untuk perusahaan teknologi. Nah, di sini bisa kita ambil dari Sinopel ini bahwa eh, pencurian itu tidak hanya terjadi di dunia, maksudnya hanya di dunia yang benar-benar dunia nyata gitu, tapi di dunia teknologi pun itu bisa terjadi yang namanya pencurian, seperti pencurian turbin angin ini yang melalui pencurian rahasia dagang internasional itu tadi. Nah, untuk slide selanjutnya boleh. Nah, di sini yaitu undang-undang internasional terkait HKI, yaitu yang pertama itu ada DMCA tahun 1998. Mereka melarang pembajakan di digital dan melindungi penyediaan konten online. Nah, seperti
melarang pembajakan digital seperti meretas dan kita itu tidak diperbolehkan untuk meretas akun orang, mengambil eh, hak orang lain, seperti kita meretas akun banknya orang, terus kita mengambil uangnya mereka, itu tidak boleh. Itu kalau untuk di internasional, undang-undang internasional itu dilindungi di DMCA di tahun 1925. Untuk selanjutnya yaitu Pro IP ICT pada tahun 2008 meningkatkan hukum terhadap pelanggaran HKI. Eh, jadi banyaknya banyaknya orang yang melakukan pelanggaran HKI tadi. Jadi ditingkatkanlah hukuman terhadap pelanggaran HKI. Nah, dari yang meretas akun itu sudah marak dari emang sudah marak dari dulu, tapi di tahun 2008 itu melonjak sekali. Selanjutnya yaitu Agreement atau WTO pada tahun 1994 menetapkan standar global perlindungan HKI. Jadi, eh, seseorang yang akunnya teretas, terus eh, misalnya sebuah handphonenya diretas, diambil dan isi-isinya itu berisi hal-hal penting, itu ada dilindungi di Undang-Undang Nasional TRIPS Agreement WTO pada tahun 1994. Nah, selanjutnya itu WIPO pada tahun 1996, lembaga PBB yang mengatur dan meresponsi perlindungan HKI internasional. Nah, ini adalah sebuah badan PBB yang dia itu selalu mempromosikan perlindungan HKI, yaitu eh, perlindungan yang bisa memberitahu bahwa melarang pembajakan digital itu penting, teman-teman. Nah, untuk slide selanjutnya boleh. Nah, yaitu selanjutnya ada isu etika dan HKI. Nah, di dunia modern banyak tantangan etika terkait pengguna HKI itu, yaitu yang pertama itu ada plagiarisme. Plagiarisme itu adalah eh, kita itu menyalin karya tanpa mencantumkan sumber. Jadi sekarang masih marak terjadi seperti di mall, terus di kafe-kafe, terus eh, itu banyak orang yang melakukan memasang musik dengan seenaknya gitu teman-teman, tanpa menyertakan sumber siapa yang menyanyi, siapa yang menciptakan lagunya, seperti itu. Itu disebut dengan plagiarisme. Atau kalau di Indonesia sendiri disebut dengan di Indonesia sendiri disebut dengan ya copyright. Selanjutnya yaitu reverse engineering, membongkar produk untuk memahami atau meniru. Nah, kita misalnya kita membeli sebuah handphone. Nah, handphone itu terus kita kita bongkar, terus kita meniru atau membuatnya juga gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu source code atau kode sumber bebas digunakan dan dimodifikasi di pabrik. Jadi, misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi, seperti aplikasi misalnya aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ini kodenya itu bocor saat saat seseorang membuat aplikasi ini. Nah, kita itu mencoba membuat aplikasi yang sama, teman-teman, seperti Canva ini. Kenapa dia disebut open source code atau kodenya bebas digunakan, dimodifikasi di public seperti itu. Terus yaitu competitive intelligence, pengumpulan informasi bisnis secara legal. Nah, jadi banyak misalnya sebuah si A itu berjualan, kita mengumpulkan informasinya. Mereka tuh dapat pendapatannya berapa sehari, terus hasilnya keuntungannya berapa, terus mereka dapat kerugian atau enggak, resepnya bisa kita ambil itu sih. Kita beli makanannya, terus resepnya kita tiru, itu disebut competitive intelligence. Nah, selanjutnya itu Cybersqueeze mendaftarkan domain mirip merek terkenal untuk keuntungan pribadi. Nah, sekarang itu teman-teman marah banget seperti apa ya? Seperti nah, kalau di barang branded
emang kita banyak banget terjadi di barang branded. Nah, barang branded ini seperti Gucci. Nah, Gucci itu banyak banget apa namanya yang duplikat atau KW-nya lah bahasa mudahnya. Jadi kalau kita nyari di misalnya di Oren atau di TikTok Shop itu banyak banget teman-teman yang namanya KW-nya gitu. Itu bahkan persis banget tapi dengan nama misalnya bukan Gucci tapi dibalik bisa eh Uci gitu-gitu. Tapi mereknya hampir sama dan bahannya juga sama gitu teman-teman dengan harga yang lebih murah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengenai perlindungan HKI di Indonesia. Nah, di sini yang dimana yang pertama itu ada UU No 28 tahun 2014, yaitu dalam hak cipta. Nah, jadi dalam UU No 28 tahun 2014 ini dia akan mengatur tentang pelindungan karya hak cipta ya, di bagian ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Nah, seperti misalnya buku, musik, film, program komputer, dan karya seni lainnya. Nah, tujuannya ini yaitu untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi penciptanya agar karyanya ini tidak disalahgunakan oleh orang tanpa izin dari hak pencipta. Misal, contohnya nih, musisi itu memiliki cipta atas lagu yang ia ciptakan. Nah, tetapi ada orang lain tidak boleh eh, menggandakan atau menjual lagu itu tanpa seizinnya hak ciptanya. Industrinya. Nah, lalu tujuannya ini dia akan memberikan penghargaan dan perlindungan hukum kepada penemu agar hasil temuannya itu tidak eh, jiplak gitu atau tidak eh, apa ya baratnya diambil. Nah, jadi misalnya tuh ada seseorang yang menciptakan mesin hemat energi. Nah, dapat mematenkan temuannya itu dia agar dia bisa berjalan itu, maka tidak ada disalin oleh pihak lain tanpa diizinkan. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada yang ketiga ada UU No 20 tahun 2016 yaitu merek dan indikasi geografis. Nah, jadi di sini yaitu dia akan mengatur perlindungan terhadap merek dagang dan jasa pembuat, serta indikasi geografis produk yang kualitasnya dipengaruhi oleh daerah asalnya. Nah, tujuannya ini agar menjaga identitas produk dan mencegah pemalsuan atau penggunaan merek tanpa diizinkan. Nah, misal contohnya itu merek Indomie. Nah, dia itu dilindungi sebagai merek dagang. Lalu indikasi geografis. Nah, itu misalkan kopi. Jadi dia dilindungi karena hanya berasal dari Aceh saja. Nah, terus yang keempat itu ada UU No 30 tahun 2000, yaitu rahasia dagang. Jadi dia ini akan mengatur pelindungan terhadap informasi penting dibanding bisnis dan teknologi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Nah, tujuannya ini agar melindungi informasi yang memberi keunggulan kompetitif itu agar tidak dibocorkan atau dicuri oleh orang lain. Nah, misal kita membuat resep entah itu minuman, entah itu parfum, entah itu formula. Jadi itu akan termaksud dalam rahasia dagang. Nggak semuanya sebenarnya orang tuh harus tahu gitu. Nah, terus yang kelima yaitu ada UNO 31 tahun 2000 juga, yaitu dengan desain industri. Nah, yang dimana dia ini akan mengatur hak eksekutif eks- eksklusif atau desain tampilan luar.
suatu produk yang memiliki nilai estetika dan dapat diproduksi secara massal. Nah, jadi tujuannya ini dia akan melindungi kreativitas, bentuk dan tampilan produk agar tidak ditiru oleh pihak lainnya. Misal di sini terdapat contoh botol minuman unik atau bentuk kursi modern. Nah, jadi yang dapat didaftarkan sebagai desain industrinya. Lalu yang keenam yaitu UU No 32 tahun 2000 yaitu desain tata letak sirkuit terpadu atau dalam disingkat itu DSTLST, yaitu dia akan mengatur perlindungan terhadap desain tata letak pada chip atau mikroprosesor yang digunakan di dalam perangkat elektronik. Nah, tujuannya itu dia akan melindungi rancangan teknis ini, teknis sirkuit ini agar tidak disalin oleh perusahaan lainnya. Nah, misalkan contohnya yaitu desain chip pada ponsel atau dalam komputer. Jadi dia dilindungi agar tidak bisa dijiplak oleh orang lain. Terus yang ketujuh yaitu ada UU No 29 tahun 2000 yaitu perlindungan varietas tanaman. Jadi di sini dia itu akan memberikan hak kepada pemula tanaman atas varietas baru yang berhasil diciptakan melalui kegiatan penelitian atau pemulihan. Nah, jadi dia itu bertujuan untuk mendorong inovasi di bidang pertanian dan melindungi hasil penemuan varietas tanaman baru. Nah, misal yaitu contohnya varietas padi unggul. Jadi hasil karya generik yang tanah hama, nah ini dapat didaftarkan agar tidak digunakan orang tanpa izin. Baik, mungkin selanjutnya. Nah, jadi di sini yang pertama itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI yang dibawa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, jadi yaitu dalam ini, semua urusan terkait pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual HKI di Indonesia ini diatur dan diawasi oleh DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan DJKI ini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kemenhumkam RI. Nah, jadi tugas DJKI ini dia itu yang pertama dia akan mengatur pendaftaran hak cipta, paten, merek, desain industri, dan bentuk HKI dan lainnya. Dan yang kedua dia akan memberikan sertifikat kepemilikan HKI-nya. Dan yang ketiga dia akan menangani pelanggaran dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Dan yang keempat itu dia akan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI ini. Nah, yang kedua itu ada Indonesia eh, tergabung dalam WIPO, terus TRIPS dan Banner Convention. Nah, di sini eh, dia itu Indonesia itu adalah ikut serta dalam beberapa organisasi dan perjanjian internasional di bidang HKI. Nah, yang pertama itu kan ada WIPO ya, apa WIPO yaitu World Intellectual Property Organization. Nah, yang dimana dia itu adalah badan khusus PBB yang mengatur kerjasama antar negara di bidang kekayaan intelektual. Nah, Indonesia ini menjadi anggota untuk menyesuaikan aturan nasional dengan standar di internasional. Nah, lalu di sini ada TRIPS yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Nah, yang dimana yaitu perjanjian di bawah WTO, World Trade Organization. Nah,
yang dia itu akan mengatur pelindungan HKI dalam perdagangan internasional. Jadi tujuannya itu agar pelindungan HKI ini juga mendukung kegiatan ekonomi global secara adil. Dan yang ketiga yaitu ada Berner Convention, yang dimana perjanjian internasional yang mengatur perlindungan hak cipta antar negara dengan menjadikan anggota atau karya warga Indonesia itu otomatis dilindungi di negara orang lain dan begitu pula sebaliknya. Nah, di sini yaitu tujuannya. Jadi tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual yang pertama itu dia ada mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa. Jadi dengan adanya perlindungan hukum, para pencipta dan penemu terdorong untuk terus menciptakan ide dan inovasi baru tanpa takut karyanya dijiplak oleh orang lain. Nah, terus yang kedua yaitu dia akan memberikan penghargaan dan perlindungan bagi pencipta dan penemu. Nah, jadi HKI ini memastikan bahwa pencipta dapat hak moral dan ekonomi atas kekayaan, misalnya eh, misalnya ya royalit. Nah, jadi pengakuan nama atau hak eksekutif itu untuk menjual dan mengembangkannya di selain apa eh, di bahwa penciptanya dapat hak moral dan ekonominya. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing nasional dan global. Jadi negara yang memiliki sistem perlindungan HKI yang kuat akan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologinya. Jadi serta membuat produk Indonesia itu lebih diakui di pasar dunia. Oke. Selanjutnya, boleh set selanjutnya. Nah, di sini itu ada contoh kasus HKI di Indonesia. Yang pertama yaitu ada lagu Laskar Pelangi. Jadi sengketa hak cipta. Nah, jadi lagu Laskar Pelangi ini ciptaan Hidit G sempat menjadi perhatian publik karena adanya sengketa hak cipta yang terkait siapa yang memiliki hak atas lagu tersebut. Apakah hak pencipta lagu yaitu personal band Hinji atau pihak label rekaman yang memproduksi dan memasarkan lagu tersebut. Nah, makna dalam konteks HKI, kasus ini menunjukkan pentingnya pencatatan dan perjanjian hak cipta yang jelas terutama antar pencipta dan pihak yang mempublikasikan karyanya ini. Nah, dalam UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, nah dijelaskan bahwa pencipta tetap memiliki hak moral atas karya mereka. Nah, meskipun hak ekonominya itu bisa dialihkan ke label atau penerbitnya. Yang kedua yaitu ada batik Cirebon dan motif Bali, yaitu sempat diklaim negara lain. Jadi beberapa motif batik di Indonesia itu seperti batik Cirebon dan motif khas Bali pernah diklaim oleh orang pihak luar negeri, terutama Malaysia. Nah, jadi sebagai bagian dari budaya mereka, hak ini menimbulkan reaksi masyarakat karena batik merupakan warisan budaya asli Indonesia yang telah diakui oleh eh, UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, yaitu intangible cultural heritage, yang dimana itu sejak tahun 2009. Jadi, makna dalam konteks HKI, kejadian ini menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional, seperti batik, tarian, dan motif daerah. Nah, jadi pemerintah di Indonesia kini aktif mendaftarkan kekayaan budayanya di tradisional sebagai bagian dari ekspansi budaya tradisional atau UIBT yang mana yaitu untuk mencegah klaim dari negara lain. Nah, yang ketiga yaitu ada Kopi Toraja, Sulawesi Selatan.
dan kopi gayo yaitu dari Aceh. Nah, ini merupakan produk khas daerah yang memiliki cita rasa unik karena faktor tanah mereka, iklim, dan cara pengolahan lokal mereka sendiri. Nah, jadi kedua produk ini telah resmi terdaftar sebagai indikasi geografi, yaitu IG, di mana di bawah UU No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, jadi makna dalam konteks HKI ini, indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk daerah yang menciptakan ciri khasnya yang tertentu. Dengan perlindungan IG atau indikasi global geografis, hanya kopi yang benar-benar berasal dari daerah tersebut dan mengikuti standar produknya oleh yang boleh menggunakan nama kopi Toraja atau kopi Gayo. Jadi hal ini itu akan membantu reputasi kualitas dan nilai ekonomi produk lokal di Indonesia itu untuk dipamerkan di pasar internasional. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke slide 11 yaitu hak cipta atau copyright. Jadi pada di slide 11 ini secara sederhana kita akan membahas tentang copyright. Hak cipta sendiri itu adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atas karya ciptaannya di bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan. Hak ini itu muncul secara otomatis begitu karya tersebut dibuat, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Jadi siapapun yang menciptakan sesuatu kayak lagu, film, buku, karya seni, atau bahkan software, secara hukum itu bisa dilindungi dari penyalinan atau penggunaan tanpa izin. Hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk menggandakan, menampilkan, atau mendistribusikan karyanya. Masa berlakunya itu cukup lama, yaitu seumur hidup pencipta tersebut ditambah 70 tahun setelah ia meninggal dunia. Jadi, tapi ada juga yang disebut doktrin Verius, yaitu pengecualian yang memperbolehkan setiap karya digunakan tanpa izin, asalkan tujuannya itu jelas, kayak untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik itu boleh. Jadi kalau misalnya kita pakai potongan lagu atau gambar untuk keperluan tugas kuliah atau analisis, itu masih diperbolehkan selama bukan untuk keuntungan komersial. Lalu, kita lanjut ke slide 12, yaitu paten. Jadi, secara pengertian, paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, agar tidak digunakan, dibuat, atau dijual oleh pihak lain tanpa izin dari penemu tersebut. Jadi kalau misalnya seseorang itu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, dan itu punya nilai praktis seperti alat, terus mesin, formula kimia, atau teknologi tertentu, si penemu atau pencipta tersebut bisa mengajukan paten, supaya temuannya itu terlindungi secara hukum. Kurang lebih seperti itu perihal paten. Lalu, untuk masa perlindungan dari paten itu biasanya berlangsung selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Setelah masa itu habis, penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Jadi kayak siapapun tuh bisa menggunakannya selama sudah lewat 20 tahun dari tanggal pengajuan si penemu. Kurang lebih seperti itu. Terus paten juga itu penting sekali karena mendorong inovasi. Dengan perlindungan hukum, para petemu itu jadi lebih berani untuk mengembangkan ide-ide baru tanpa takut dicuri orang lain. Kayak pasti kalau misalnya kita punya ciptaan, pasti kita tidak mau kan orang itu asal menggunakan ciptaan kita. Jadi mungkin kita bisa ajukan paten seperti itu agar tidak dicuri oleh orang lain. Sementara di Amerika Serikat, sistem yang digunakan disebut first investor to file. Jadi siapa yang pertama kali mendaftarkan patennya, dialah yang diakui sebagai pemilik sah, bukan siapa yang menerima, bukan siapa sih yang pertama menemukan ide itu. Makanya kalau misalnya kita punya sesuatu nih hasil dari ciptaan kita, ya tuh harus cepat-cepat daftarkan patennya supaya jadi ciptaan gitu ya jadi milik kita seperti itu.
kecepatan dalam mendaftarkan paten itu sangat penting ya, supaya hak kepemilikan kita itu tidak diambil oleh pihak lain. Karena sekali lagi, paten itu tidak menentukan siapa yang pertama ini, yang untuk pemilik sah itu siapa yang mendaftarkan patennya, bukan siapa yang menemukan idenya, seperti itu. Kita lanjut ke rahasia dagang. Jadi, kita bakal bahas tentang rahasia dagang atau trade secret. Secara pengertian, rahasia dagang itu adalah informasi yang punya nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Karena informasi itu memberikan keunggulan kompetitif dalam suatu bisnis. Kurang lebih seperti itu. Bedanya dengan hak cipta dan paten, rahasia dagang atau trade secret ini, dia tuh tidak perlu didaftarkan secara formal ke pemerintah. Perlindungannya itu tetap berlaku selama informasi tersebut masih dirahasiakan. Jadi selama rahasia itu tidak bocor ke publik, hukum bakal tetap melindungi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya rahasianya itu terbongkar, maka perlindungannya otomatis hilang. Seperti itu. Contoh paling terkenal itu ada formula dari minuman Coca-Cola, terus ada resep ayam goreng dari KFC, atau strategi bisnis internal dari suatu perusahaan. Nah, semua itu dilindungi sebagai rahasia dagang atau trade secret, kurang lebih seperti itu. Terus, perlindungan seperti ini juga itu diatur dalam undang-undang, salah satunya di Amerika, lewat Economic Espionage Act tahun 1996 yang menindak tegas pencurian atau penyalahgunaan informasi bisnis rahasia. Konsep utamanya itu sederhana, selama sebuah informasi itu punya nilai ekonomi dan dijaga dengan baik, maka itu bisa disebut sebagai rahasia dagang. Makanya di dunia bisnis modern menjaga kerahasiaan data dan strategi itu sangat penting. Apalagi kalau misalnya kita tuh menciptakan produk itu sendiri. Kurang lebih seperti itu untuk rahasia dagang. Nah, kita bakal lanjut ke pertanyaan diskusi sebelum kita baca kesimpulan. Jadi kesimpulan bakal dibacain setelah kita diskusi. Silakan untuk rekan saya. Baik, di sini kita lanjutkan yaitu tentang pertanyaan atau kita masuk dalam sesi diskusi. Nah, di sini yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah AI bisa menjadi pencipta yang sah secara hukum? Yang kedua yaitu mengapa banyak pelanggaran kekayaan intelektual terjadi di sektor digital? Dan yang ketiga ada apa yang dapat dilakukan kampus untuk menanamkan etika kekayaan intelektual? Nah, baik, mungkin untuk pertanyaan ke-1 yaitu akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Cuita yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, di sini untuk saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah AI bisa menjadi pencipta yang sah umum, secara hukum? Nah, belum bisa hasil diskusi kami itu belum bisa sepenuhnya menjadi pencipta sah secara hukum. Dikarenakan menurut hukum di Indonesia, misalnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penciptaan harus manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan berkreasi. Nah, AI hanya dianggap alat bantu yang digunakan oleh manusia. Berarti, jadi hak cipta tetap dimiliki oleh orang yang menggoreskan atau memprogram AI, bukan AI-nya sendiri. Jadi di saat kita menciptakan sesuatu, tapi kita menggunakan AI, itu kita yang menciptakan, bukan AI itu. Karena AI sendiri tidak memiliki kemampuan berkreasi dan berpikir tanpa bantuan dorongan dari manusianya sendiri. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin saya akan menjawab, yaitu mengapa banyak pelanggaran kekayaan intelektual terjadi di sektor digital. Nah, mengapa sih banyaknya pelanggaran itu di sektor digital? Jadi,
Yaitu karena akses dan intrusi digital itu sudah sangat mudah, sehingga karya itu bisa disalin dan dibagikan tanpa izin siapapun. Nah, jadi eh, dalam ini itu banyaknya kurangnya kesadaran etika dan hukum di kalangan penggunaan dalam internet. Nah, dan juga di sini sulitnya pengawasan dan penegakan hukum itu di ruangan digital itu yang luas dan lintas dalam negara itu sangat sulit untuk pengawasannya. Nah, banyaklah jadi banyaknya orang-orang akan menganggap konten digital ini secara gratis dan tanpa padahal dia ini tetap dilindungi oleh hak cipta oleh eh, yang mengerti dalam di ruang digital. Oke, mungkin cukup untuk jawaban saya. Dan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan kampus untuk menanamkan etika kekayaan intelektual? Menurut kami, kampus itu bisa berperan besar ya dalam menanamkan etika kekayaan intelektual. Untuk caranya, mungkin dengan mengintegrasikan materi tentang hak kekayaan intelektual ke dalam kurikulum yang ada supaya mahasiswa sejak awal tuh paham seberapa sih pentingnya menghargai karya dari orang lain seperti itu. Kampus juga itu bisa mengadakan seminar, pelatihan atau workshop tentang etika penggunaan karya dan cara menghindari plagiarisme supaya mahasiswa tuh tahu kalau misalnya plagiarisme itu juga termasuk dengan melanggar hak dari kekayaan intelektual. Selain itu, penerapan sistem anti-plagiarisme di setiap tugas dan skripsi itu juga bisa membentuk kebiasaan jujur dalam mahasiswa itu berkarya seperti itu. Intinya kampus itu harus jadi contoh dalam menumbuhkan budaya akademik yang menghargai orisinalitas dan juga tanggung jawab intelektual. Mungkin itu jawaban dari saya. Di sini saya akan langsung saja melanjutkan ke bagian yang kesimpulan. Terakhir di slide ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan tentang hak kekayaan intelektual atau HKI. Secara keseluruhan, HKI itu bisa kita anggap sebagai aset penting di era digital. Soalnya di zaman sekarang ini, ide dan kreativitas itu punya nilai ekonomi yang tinggi, bahkan bisa lebih berharga daripada aset fisik. Dengan adanya perlindungan hukum, pencipta dan penemu itu jadi punya jaminan bahwa karya mereka tuh tidak akan mudah dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Hal ini tuh penting untuk mencegah pelanggaran seperti plagiarisme, pembajakan film, software, atau pencurian dari suatu ide bisnis. Selain itu, perlindungan hukum, aspek etika juga nggak kalah penting. Karena etika dalam menggunakan karya orang lain menunjukkan rasa hormat terhadap kreativitas dan usaha dari seseorang. Dengan begitu, budaya menghargai karya itu bisa terus tumbuh dan mendorong lahirnya dari inovasi baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa memahami HKI bukan hanya soal tahu undang-undangnya, tapi juga soal gimana sih kita tuh bersikap bijak dalam berkarya dan menggunakan karya orang lain. Kalau kita paham dan menerapkannya dengan benar, karya itu pasti akan terlindungi, bermanfaat, dan bisa membawa dampak positif. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Untuk kesimpulannya, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Nah, jika kami ada salah kata, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita lanjutkan yaitu tentang pertanyaan atau kita masuk dalam sesi diskusi. Nah, di sini yaitu ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah AI bisa menjadi pencipta yang sah secara hukum? Yang kedua yaitu mengapa banyak pelanggaran kekayaan intelektual terjadi di sektor digital? Dan yang ketiga ada apa yang dapat dilakukan kampus untuk menanamkan etika kekayaan intelektual? Nah, baik, mungkin untuk pertanyaan ke satu yaitu akan dijawab oleh rekan saya.
Baiklah, terima kasih kepada Twitter yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, di sini untuk saya akan menjawab pertanyaan nomor satu. Apakah AI bisa menjadi pencipta yang sah umum, secara hukum? Nah, belum bisa hasil diskusi kami itu belum bisa sepenuhnya menjadi pencipta sah secara hukum. Dikarenakan menurut hukum di Indonesia, misalnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penciptaan harus manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan berkreasi. Nah, AI hanya dianggap alat bantu yang digunakan oleh manusia. Berarti, jadi hak cipta tetap dimiliki oleh orang yang menggoreskan atau memprogram AI, bukan AI-nya sendiri. Jadi di saat kita menciptakan sesuatu, tapi kita menggunakan AI, itu kita yang menciptakan, bukan AI itu. Karena AI sendiri tidak memiliki kemampuan berkreasi dan berpikir tanpa bantuan dorongan dari manusianya sendiri. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin saya akan menjawab, yaitu mengapa banyak pelanggaran kekayaan intelektual terjadi di sektor digital. Nah, mengapa sih banyaknya pelanggaran itu di sektor digital? Jadi, yaitu karena akses dan intrusi digital itu sudah sangat mudah, sehingga karya itu bisa disalin dan dibagikan tanpa izin siapapun. Nah, jadi eh, dalam ini itu banyaknya kurangnya kesadaran etika dan hukum di kalangan penggunaan dalam internet. Nah, dan juga di sini sulitnya pengawasan dan penegakan hukum itu di dalam di ruangan digital itu yang luas dan lintas dalam negara itu sangat sulit untuk pengawasannya. Nah, banyaklah jadi banyaknya orang-orang akan menganggap konten digital ini secara gratis dan tanpa padahal dia ini tetap dilindungi oleh hak cipta oleh eh, yang mengerti dalam di ruang digital. Oke, mungkin cukup untuk jawaban saya. Dan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan kampus untuk menanamkan etika kekayaan intelektual? Menurut kami, kampus itu bisa berperan besar ya dalam menanamkan etika kekayaan intelektual. Untuk caranya, mungkin dengan mengintegrasikan materi tentang hak kekayaan intelektual ke dalam kurikulum yang ada supaya mahasiswa sejak awal tuh paham seberapa sih pentingnya menghargai karya dari orang lain seperti itu. Kampus juga itu bisa mengadakan seminar, pelatihan atau workshop tentang etika penggunaan karya dan cara menghindari plagiarisme. Supaya mahasiswa tuh tahu kalau misalnya plagiarisme itu juga termasuk dengan melanggar hak dari kekayaan intelektual. Selain itu, penerapan sistem anti-plagiarisme di setiap tugas dan skripsi itu juga bisa membentuk kebiasaan jujur dalam mahasiswa itu berkarya seperti itu. Intinya kampus itu harus jadi contoh dalam menumbuhkan budaya akademik yang menghargai orisinalitas dan juga tanggung jawab intelektual. Mungkin itu jawaban dari saya. Di sini saya akan langsung saja melanjutkan ke bagian yang kesimpulan. Terakhir di slide ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan tentang hak kekayaan intelektual atau HKI. Secara keseluruhan, HKI itu bisa kita anggap sebagai aset penting di era digital. Soalnya di zaman sekarang ini, ide dan kreativitas itu punya nilai ekonomi yang tinggi, bahkan bisa lebih berharga daripada aset fisik. Dengan adanya perlindungan hukum, pencipta dan penemu itu jadi punya jaminan bahwa karya mereka tuh tidak akan mudah dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Hal ini tuh penting untuk mencegah pelanggaran seperti plagiarisme, pembajakan film, software, atau pencurian dari suatu ide bisnis. Selain itu, perlindungan hukum, aspek etika juga nggak kalah penting. Karena etika dalam menggunakan karya orang lain menunjukkan rasa hormat terhadap
kreativitas dan usaha dari seseorang. Dengan begitu, budaya menghargai karya itu bisa terus tumbuh dan mendorong lahirnya dari inovasi baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa memahami HKI bukan hanya soal tahu undang-undangnya, tapi juga soal gimana sih kita tuh bersikap bijak dalam berkarya dan menggunakan karya orang lain. Kalau kita paham dan menerapkannya dengan benar, karya itu pasti akan terlindungi, bermanfaat, dan bisa membawa dampak positif. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Untuk kesimpulannya, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Nah, jika kami ada salah kata, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.